Ilmu rasa adalah ilmu yang sulit ditemukan dalam kosakata di buku-buku pengajaran agama atau kepercayaan secara formil. Walaupun para pengajar agama formil berusaha mendekat-dekatkan pengertian istilah ilmu rasa ini dengan teks-teks agama atau dalil yang dimilikinya. Babakan ilmu ini secara umum sulit bila mencari padanan kata yang pas dalam kelopak teks-teks kitab suci suatu agama. Oleh karena itu, para spiritualis menjelaskan ilmu rasa ini lebih suka dengan dialog bebas sambil bersama-sama meresapi kehidupan masing-masing. Cara yang paling mudah dalam memahami ilmu rasa adalah berusaha memiliki perasaan yang sama pada orang lain yang sedang mengalami suatu peristiwa. Secara naluriah, manusia sudah memiliki fakultas atau keadaan merasa yang dinamakan perasaan. Kita semua pernah mengalami bagaimana rasanya ketika kita mencintai seseorang, bagaimana rasanya ketika mengalami peristiwa kehilangan suatu barang milik kita. Tentunya bersedih, bukan? Bagaimana rasanya ketika kita mencintai seseorang dan berharap ada balasan atau perasaan cinta yang sama? Namun yang terjadi justru penolakan dari sang pujaan hati. Bagaimana rasanya? Kecewa, bukan? Kita juga pernah merasakan betapa bahagianya ketika kita masih kecil mendapatkan perlakuan yang istimewa dari orang tua kita. Apa saja yang hendak kita inginkan berkaitan dengan barang mainan kanak-kanak selalu diberikan oleh orang tua kita. Rasa bahagia saat itu melampaui nikmatnya makanan yang disajikan oleh ibu kita. Itulah mengapa kita memiliki perasaan kasih sayang pada sesama atau pada orang lain. Hal itu disebabkan kita pernah mengalami rasa kasih sayang yang diberikan oleh orang tua atau orang lain. Dalam perjalanan hidup kita mengalami berbagai perlakuan dan pengalaman hidup dari semenjak kecil hingga dewasa. Pengalaman itu tidak semuanya membuat kita suka atau bahagia. Tetapi ada juga rasa yang kita tidak sukai dan menimbulkan perasaan sakit hati, dendam, kecewa, dan marah. Semua perasaan itu ada pada diri kita, seorang manusia. Tubuh manusia memiliki fakultas atau alat yang dapat menangkap sensasi-sensasi di alam semesta. Sensasi ini pertama kali dikenali melalui tubuh yang bersifat fisik. Pada tingkat yang paling dasar, sensasi-sensasi itu terkait dengan kebutuhan manusia seperti makan, minum, rasa panas dan rasa dingin, rasa sakit, dan juga netral, yang kesemuanya bersifat fisik. Pemahaman intelijensi manusia yang semakin berkembang meningkatkan kemampuan pada pemaknaan keadaan dari berbagai sensor atau sensasi tersebut yang kemudian dihubungkan pada konteks hasrat atau keinginan. Perpaduan sensasi fisik dengan hasrat keinginan atau nafsu ini pada akhirnya membentuk pengertian atau pemaknaan yang lebih tinggi dari sekedar rasa dalam bentuk fisik. Orang yang memiliki perasaan tersakiti oleh orang lain dihasilkan dari penggabungan pemahaman sensasi fisik yang sudah diabstraksikan atau dimasukkan pada pengertian lebih tinggi. Contohnya adalah ketika orang merasa tersakiti oleh orang lain, orang merasa tersakiti oleh tetangganya disebabkan karena tetangganya yang sedang ada acara makan-makan bersama tidak mengundang dirinya. Ini bila diuraikan satu persatu dari timbunan sensori manusia akan sangat panjang. Pertama, manusia akan sakit tubuhnya bila perutnya tidak diisi makanan. Kedua, manusia akan merasa sensasi tidak nyaman bila harapannya tidak terpenuhi. Harapan mendapatkan makanan gratis tidak terpenuhi. Ketiga, harapan mendapatkan makanan yang disukai dan tetangga juga musnah. Keempat, kelima, keenam, dan seterusnya akan membentuk pengertian rasa kekecewaan. Jadi, manusia memiliki sikap yang dinamakan perasaan disebabkan timbunan keseluruhan dari daya sensasi yang memang dimiliki manusia. Sensasi atau sensorik tersebut ternyata bukan hanya pada hal-hal yang bersifat fisik. Sensasi yang non-fisik bisa juga dikenal dengan nama emosi. Apa beda emosi dengan perasaan?
Kedua kata ini pada prinsipnya memiliki pengertian yang sama. Emosi adalah bagian dari perasaan, sedang sesuatu dianggap sebagai emosi tatkala seseorang merasakan perasaan tertentu, seperti marah, cinta, sedih, bahagia, cemburu, kecewa, dan lainnya. Perasaan diartikan sebagai keadaan yang dirasakan sedang terjadi dalam diri seseorang. Anda mengalami perasaan marah karena Anda merasakan adanya sesuatu yang bergejolak dalam diri Anda. Emosi terjadi hanya ketika seseorang merasakan sesuatu terjadi di dalam dirinya. Dengan demikian, rasa sensasi yang dirasakan manusia seperti lapar, kurang makan, rasa haus, kurang minum, rasa panas karena terik matahari, rasa manis gula, rasa pahit kopi, rasa sakit tulang, tentu saja itu semua tidak termasuk kategori perasaan yang dikaitkan dengan emosi. Perasaan yang diartikan emosi adalah perasaan yang tidak terkait dengan yang dirasakan fisik. Ada rasa lapar, tapi tidak ada emosi lapar. Ada rasa panas, tapi tidak ada emosi panas. Ada rasa manis gula, tapi tidak ada emosi manis. Emosi terbentuk dikarenakan pengalaman manusia memahami seperangkat sensasi fisik yang dihubungkan dengan harapan, keinginan, dan kerja penalaran terhadap suatu keadaan. Manusia memiliki kemampuan abstraksi dan daya imajinasi yang menjadikannya makhluk cerdas. Kemampuan memberikan pengertian pada pengalaman sensasi-sensasi yang bersifat fisik dan biologis tersebut menunjukkan ada pada diri manusia semacam alat kecerdasan yang lebih tinggi. Alat ini mampu mengurai, memotong, menambang, dan menyimpulkan hasil pengalaman manusia. Kerja berpikir juga melibatkan emosi, bahkan emosi karena sifatnya melingkupi semua gerak manusia. Ia hampir tak bisa dipisahkan dengan hidupnya. Sehingga bila ditelaah, maka emosi adalah perasaan yang terkait dengan suasana hati. Disinilah kita memahami bahwa kerja berpikir dan merenung adalah kerja hati nurani. Bahkan, daya berpikir manusia oleh kalangan spiritual tidak dipahami sebagai benda fisik berupa otak saja. Ada sesuatu yang misterius pada diri manusia, melebihi pemahaman tentang cara kerja otak. Cara kerja fisik bekerja hanya menyimpan informasi dan mengeluarkannya. Namun pemrosesan bahwa kemampuan penolakan terhadap semua informasi yang sebelumnya sudah diterima ke dalam otak bukanlah kerja fisik. Oleh orang spiritual dinamakan hati nurani. Ya, kemampuan daya nalar itu sebenarnya perpaduan antara kerja otak dengan kerja hati nurani. Di mana hati nurani inilah yang banyak dijelaskan sebagai kekuatan yang melebihi batas fisik. Potensi ini yang kemudian lebih lanjut dikembangkan oleh golongan spiritual menjadi kekuatan inti manusia. Bila manusia memahami potensi dirinya, maka manusia memiliki kemampuan menyerap dan membentuk pengetahuan yang ada di alam ini. Lalu apakah manusia mampu mengenal Tuhan hanya bermodalkan apa yang ada dalam dirinya? Apakah manusia membutuhkan panduan agar bisa memahami Tuhan? Pada dasarnya, pemahaman akan Tuhan dapat dilakukan dengan mendaya gunakan apa yang ada pada diri manusia. Perasaan, emosi, sensasi, pada hal yang bersifat fisik, dan juga intelijensi, semuanya adalah alat yang mendukung manusia memahami tentang Tuhan. Inilah yang dinamakan ilmu rasa. Ilmu rasa digali di dalam diri manusia. Penggalian ilmu rasa dengan cara melatih diri memunculkan perasaan dan emosi. Lalu, perasaan dan emosi seperti apakah yang harus dimunculkan? Bukankah perasaan dan emosi itu banyak? Marah, kecewa, benci juga bagian dari rasa. Pada daerah inilah terkadang manusia tidak mampu memilih rasa apa yang hendak dikembangkan. Secara sederhana, ada dua jalan dalam melihat dunia ini. Jalan untuk merusak atau jalan untuk membangun atau menghidupkan. Dari situ kita bisa memahami bahwa rasa yang hendak dikembangkan adalah rasa untuk membangun. Di antaranya adalah kasih sayang, cinta, kebahagiaan, empati, pengorbanan untuk kehidupan, dan ikatan persaudaraan untuk semuanya. Beberapa kalangan mempertanyakan, apakah manusia tidak tersesat bila berusaha memahami Tuhan tidak dari kitab suci?
Lalu siapakah yang membimbingnya? Bukankah di dunia ini terdapat setan yang tugasnya memperdaya manusia pada jalan kesesatan? Pertanyaan-pertanyaan itu saya pandang wajar. Mengapa? Sebab sebagian manusia di bumi ini belajar memahami tentang Tuhan adalah dengan cara mempelajari kitab suci pada agamanya. Sebab sebagian manusia di bumi ini belajar memahami tentang Tuhan adalah dengan cara mempelajari kitab suci pada agamanya masing-masing. Cara itu bukan berarti salah. Cara tersebut adalah cara lumrah dan hal yang dijalani oleh mayoritas penduduk bumi yang beragama. Pada intinya, cara dalam pengenalan tentang Tuhan melalui kitab suci agama pondasinya adalah guru agama itu sendiri. Dari seorang guru inilah seseorang terbimbing untuk menuju proses pengenalan tentang Tuhan. Hubungan antara guru dan murid pastinya akan membutuhkan media komunikasi. Kitab suci adalah bagian dari media komunikasi murid dan guru dalam pengajaran tentang Tuhan. Namun, tahukah Anda bahwa biarpun kita belajar pada seorang guru dan juga berpandu pada kitab suci, seorang murid akan berbeda pencapaiannya dalam hal spiritual di antara para murid yang sama-sama dibimbing satu guru. Ini membuktikan bahwa pengenalan dan pemahaman tentang Tuhan sebenarnya tidak didasarkan pada kitab suci, bahkan tidak juga oleh seorang guru sekalipun. Pemahaman dan pendekatan hakikat Tuhan harus dialami sendiri oleh seorang manusia. Seorang guru memang akan sangat berperan apabila guru tersebut adalah guru yang memang sudah melampaui tingkatan ma'rifat, bukan sekedar guru yang hanya mengajarkan berdasarkan teks-teks bacaan. Bila kita mau jujur, alam ini dengan segala pernak-perniknya, tumbuhan, hewan, dan manusia adalah bacaan yang maha sempurna untuk kita pelajari. Apabila kita dengan penuh perhatian, banyak sekali prinsip-prinsip hidup diajarkan oleh alam. Kita tinggal memahaminya, mempelajarinya, menghargainya, menerimanya, dan memetiknya untuk kepentingan hidup manusia. Kurang apalah kiranya alam telah menyediakan semuanya. Kesempurnaan alam semesta jangan diterjemahkan sebagai kesempurnaan kekuasaan yang menghukum siapa saja karena tidak menurut perintahnya. Kefanaan, perubahan, pergantian, dan pembaharuan itu adalah makna dari kesempurnaan itu sendiri. Justru dengan belajar dari diri dalam kemenyatuan dengan alam semesta ini, makna kebertuhanan melebihi ajaran tentang Tuhan yang bersumber dari manapun. Kita mengenali Tuhan dengan pengejawantahan langsung melalui rasa kita, pikiran kita, dan hati kita. Semua pembelajar ketuhanan pada akhirnya akan bermuara ke sana. Lalu kenapa kita mempersulit diri untuk belajar tentang Tuhan dengan keharusan mengikuti aliran ini dan aliran itu? Membaca banyak mantra dan kalimat nama Tuhan bila tidak memahami pemaknaan tentang Tuhan, maka hanya akan berhenti pada satu tahap hijab yang kita buat sendiri. Tuhan sebenarnya sudah mengisyaratkan jalan yang mudah untuk mengenalinya. Namun demikian, Tuhan juga menebarkan banyak jalan untuk bisa sampai padanya. Mengenal Tuhan dengan menghidupkan rasa kita adalah cara yang paling fleksibel, universal, dinamis, dan kontekstual sesuai peran kita di kehidupan ini. Mulailah kita belajar mengenal Tuhan dengan ilmu rasa. Diamlah dan rasakan kehadiran Tuhan. Percayalah bahwa ilmu rasa ini adalah ilmu yang dapat membuka tabirmu dengan Tuhan. Tanpa bacaan, tanpa kalimat, tanpa puji dan puja, bahkan tanpa zikir sekalipun. Bila heningmu sempurna, keadaan manunggalmu melebihi bacaan apapun.